Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Rio Sali Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Rio ya teman-teman ya. Semoga para peternak seluruh Indonesia diberi kesehatan. Begitu juga ternaknya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan ya teman-teman, tanda-tanda sapi yang akan mau melahirkan ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu juga ya tanda-tanda sapi yang mau melahirkan itu ya, terutama sapinya udah bunting dulu teman-teman ya. Kalau nggak bunting sapinya atau nggak hamil, gimana mau melahirkan anaknya? Jadi teman-teman, ini dia teman-teman, ciri-ciri atau tanda sapi yang mau melahirkan ya teman-teman ya. Mungkin para peternak mungkin sudah tahu juga ya, dengan sapinya ya, sapinya yang udah bunting, yang kebuntingannya jalan 9 bulan itu biasanya sudah tanda-tandanya melahirkan ya teman-teman ya. Teman, ciri-ciri yang paling menonjol itu teman-teman ya, kalau jika sapi teman-teman mau melahirkan itu kemaluannya itu teman-teman. Ini memang bunting teman-teman ya, mungkin masih bunting jalan 7 bulan. Cuman di sini saya menjelaskan teman-teman ya, kalau besok tanda-tanda mau melahirkan itu teman-teman, itu kemaluannya itu teman-teman, itu kemaluannya itu membengkak ya. Membengkak terus teman-teman, yang paling ini teman-teman ya, menonjolnya itu dia kemaluannya itu membengkak, terus dia lunak teman, kayak jelly, atau tahu jelly kan teman, seperti agar-agar itu lunak dia. Jadi itu dia teman-temannya. Kemudian itu yang paling ini juga tentu, kantung susunya itu udah membesar kali teman-temannya. Jadi teman-teman, mungkin yang paling ini teman-temannya, yang paling menonjol sekali ya teman-teman, itu di usia dia kebuntingan sapi itu udah 9 bulan ya. Biasanya 9 bulan lewat, mau 2 hari atau 3 hari, mau juga kadang seminggu teman-teman. Jadi tanda-tandanya itu nanti dia kemaluannya membengkak ya, seperti jelly, membesar, terus keluar cairan teman-teman itu atau lendir. Itu tinggal menunggu jam saja teman-teman. Jadi teman-teman tunggulah sapinya ketika beranak. Karena di sini juga saya pernah saya lihat teman-teman ya, sapi saya itu seperti itu teman-teman ya, yang ini melahirkan dulu ya. Saya juga dulu waktu masih pemula, saya kan bingung, saya ini kok lama kali beranak ya. Jadi kalau sapi teman-teman yang sudah bunting, kalau masih hamil muda tuh masih lama teman-teman ya. Dia mungkin kebuntingannya itu udah 9 bulan. Kalau 9 bulan jadi teman-teman segeralah, atau dilihat kondisi sapi teman-teman ya. Jadi itu nanti membengkak dia kemaluannya, jadi keluar lendir. Lendirnya itu seperti kayak gini juga sih, putih telur ya. Jadi teman-teman, sebenarnya sih ada juga sih, kehamilan sapi itu atau dia beranak itu usia 8 bulan ada juga teman-teman. Itu namanya apa namanya, sapinya itu anaknya prematur ya. Jadi lahirnya itu tidak cukup atau usia kehamilan yang sapi-sapi yang biasa. Itu biasanya anaknya kecil teman-temannya, kecil. Jadi teman-teman, itu sapi Bali ya teman-temannya, mungkin saya nggak tahu juga. Kalau sapi simental, sapi PO, sapi Brahman, kalau menurut saya sih beda-beda tipis ya teman-teman. Cuman itulah teman-temannya tanda-tanda yang sangat menonjol ya teman-teman, atau ciri-ciri sapi yang mau melahirkan. Jadi teman-teman, dia pun kalau sapi itu teman-teman ketika mau melahirkan ya teman-teman, dia itu seperti ini juga, dia tuh banyak duduk ya, banyak duduk, dan nafsu makannya berkurang teman-teman. Dan dia banyak duduk. Itu coba teman-teman perhatikan atau
teman-teman kondisikan ya. Itu cenderung nanti tanda-tanda sapi yang mau beranak ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini udah 7 bulan ya, tinggal 2 bulan lagi nih nanti. Atau nanti di usia kami 9 bulan nih, hitungan ini bulan ke ini ya, bulan 2 ya. Di bulan 4 nanti nih saya lihat kondisinya teman-teman ya. Saya tunggu dia ini nanti nih. Jadi ketika sapi teman-teman mau beranak ya, kalau bisa ya, teman-teman cari posisi tempat sapinya itu yang datar teman-teman, tidak jurang ya. Kalau di sini sih jurang ya banyak. Jadi ketika dia beranak itu sapinya teman-teman nggak usah ikat ini, nggak usah diikat, talinya ini tidak usah ikat di pohon atau di kayu ya teman-teman. Jadi nanti susah teman-teman. Jadi itu kalau misalnya teman-teman nggak memperhatikan sapinya ya. Tapi kalau teman-teman nggak memperhatikan sapi-sapinya ketika dia beranak, posisi ini apa namanya, agak jurang, jadi dia beranak itu kan, jadi sapinya itu anaknya jatuh teman-teman, jadi susah induknya itu kalau kita ikat ya talinya. Jadi saran saya tidak usah diikat, dia lepas saja. Jadi pas dia nanti udah mau beranak sapinya atau beranak normal, jadi induknya bisa teman-teman ya, seperti menjilat ini. Biasanya induknya itu kalau habis beranak itu teman-teman ya, itu kan anaknya masih di kantung ini, kayak kantung apa namanya, pokoknya ada kantungnya itu berlendir, dan dia itu pasti menjilatnya teman-teman. Jadi habis dijilat itu nanti sapinya udah kering, baru anaknya itu udah bisa ini, udah bisa tegak dia, berdiri. Jadi itu teman-temannya, untuk teman-teman yang masih pemula atau yang masih baru-baru berternak, itu saran saya. Kalau sapinya udah hamil tua, udah mau melahirkan, teman-teman tidak usah ikat ya sapinya, atau kalau bisa itu dilepas saja ikatannya, jadi biar induknya bisa nanti habis melahirkan. Jadi dia itulah teman-teman fungsi itu menjilat anaknya itu biar kering, jadi biar dia bisa berdiri. Jadi kalau udah bisa berdiri anaknya tuh, itulah dia langsung menyusui teman-temannya, susu induknya. Oke teman-teman, sekian dulu teman-temannya penjelasan tanda-tanda atau ciri-ciri sapi yang mau beranak ya teman-teman yang. Jadi jangan lupa ya teman-teman di subscribe ya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita ini semakin berkembang. Di sini kita menjelaskan tentang sapi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kurang paham atau belum tahu boleh bertanya, tulis di komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman, selamat sore.